Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Rifki Zohar akan menyelesaikan permasalahan matematika teknik, di mana soalnya itu untuk soalnya dapat dilihat di sini, yaitu seorang koki yang mempunyai permasalahan untuk mematangkan dari kentangnya. Jadi bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan ini? Kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan ANSYS. Kemudian tentu saja kita harus menyiapkan dari software ANSYS-nya itu sendiri. Dan kita harus menganalisa terlebih dahulu untuk dari permasalahannya. Kemudian kita bisa membuka software ANSYS Workbench dengan mengetik Workbench, atau kita bisa langsung membuka dari shortcut yang ada di desktop. Kita loading. Memang software ini sebenarnya membutuhkan spesifikasi yang sangat memadai, di mana aplikasi-aplikasi yang berjalan itu cukup berat. Kemudian ketika nanti sudah terbuka, oke, seperti ini. Jadi kita ingin menggambar dari ketelannya, itu kita menarik geometri dan kita membuka new design modeler dengan mengklik kanan. Kita buka, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah terbuka, kita akan membuat bentuk dari kentangnya itu sendiri yang direbus. Jadi kita akan membuat dalam bentuk silinder, di mana kita bisa memilihnya melalui menu create, kemudian primitif, kemudian kita memilih silinder. Setelah itu kita atur dari size-nya, dan di sini kita mengatur size-nya itu untuk size-nya yaitu 0,2. Masalah ini perlu diperhatikan juga, ini koma atau titiknya untuk bagian desimal. Nah, kita akan membuat 0,3, terus dia panjang 0,3 dan jari-jarinya 0,025 atau diameternya yaitu 0,05. Oke, kemudian di dalam ini tuh pasti akan terbentuk suatu kotak, di mana kotak ini merepresentasikan untuk sebagaimana ini akan direbus. Dan ini kita bisa membuat kotak itu dengan cara tadi pencet create, primitif, dan kemudian kita select dari parallel shape, dan kita akan menaruh koordinat di sini min 0,01, dan untuk FD 6 nya yaitu 0,2. Nah, ini sebenarnya tergantung dari bentuk yang kita pakai. Kebetulan di sini saya memakai silinder, di mana ini mungkin menyerupai dari kentang, dan kita menaruh 0,3 di mana kita memakai panjang 0,3 sebelumnya. Dan sekali lagi ini menyesuaikan dari dimensi ataupun ukuran yang kita gunakan. Kemudian kita pencet generate, dan kita bisa melihat ini bisa terjadi ketika kita pilih operationnya itu adalah slice material, di mana bisa menembus dari solid yang kita buat sebelumnya, yaitu berbentuk silinder. Kemudian kita pencet plane, di mana kita akan membuat plane, di mana kita akan memotong dari si kentangnya ini sendiri, memotong menjadi 4 bagian. Seperti itu ide utamanya. Jadi kita melakukannya dengan memilih plane path, kita pencet apply, lalu kita basic plane-nya Z plane, dan kita pencet rotate about Z. Pentingnya merotate about Z ini akan menunjukkan degree-nya, derajatnya. Kita pilih 45 dan kita slice. Kita lakukan hal yang sama nanti di sisi. Untuk ini kan sudah terbagi menjadi 2 nanti ketika kita apply. Sebentar. Oke, kita sebelumnya select body-nya dulu. Kita select bodinya keseluruhan, dan kita klik apply dan generate. Oke, sudah terbagi menjadi 2, dan kita akan membagi lagi dengan membuat plane baru, di mana plane-nya ini salah satunya itu base-nya adalah
sisi yang lain. Kemudian kita pencet generate, dari mana sudah terbagi menjadi 4. Kenapa sih tujuannya terbagi menjadi 4 dan kita bagi menjadi 4 melalui plane dan slicing tersebut? Intinya adalah di mana kita akan dipermudah dalam meshing dalam step selanjutnya. Di meshing itu adalah pembagian sisi atau pembagian side-nya untuk menjadi lebih spesifik supaya kita bisa melihat hasil dari fungsi spesifiknya. Kemudian kita jadikan satu part-part yang sudah kita buat dengan kita rename. Kita rename terserah, kita bebas dalam rename ini. Dan dalam hal ini saya merename, kita namai oke, kita mungkin namai sebagai body kentang. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke tahap meshing, di mana kita bisa drag meshingnya, dan tentunya kita harus refresh dulu supaya updatean di geometry new design modeler sebelumnya itu bisa masuk dalam meshingnya ini. Dan kita tunggu. Nah, untuk memastikan apakah sedang berprogres atau tidak, biasanya pada ANSYS ketika sudah di dalam model itu terdapat di bawah bar progress. Cuman kalau misal di workbench kita bisa klik 2 kali untuk melihat apakah ada progress atau tidak. Nah, bisa klik 2 kali. Jika memakai mouse, disarankan memakai mouse karena memang agak tricky jika tidak memakai mouse. Oke, kita buka dari mesh-nya ini. Oke, sudah terbuka. Memang di sini membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup memadai atau spesifikasi PC memadai. Sudah bisa terlihat di mana kita sudah membagi 4 bagian sebelumnya. Karena ini akan mempermudah meshing kita pada di sini. Dan step selanjutnya itu kita insert sizing. Tapi kita pilih dulu edge-nya. Kita pilih edge pada menu yang di atas. Ini adalah menu edge. Jadi kita bisa select edge-nya. Apa yang diselect? Ini tergantung dari model yang kita buat. Dalam hal ini kita membuat silinder dan kita sudah membagi 4, berarti kita akan men-select bagian-bagian di sini. Oke. Kemudian kita select lagi.
Oke, jadi di sini kita setelah yang sudah diselect itu, kita pencet apply dan ini akan terbentuk sisi yang sudah kita select. Jadi kita select itu kita bisa mencet kontrol untuk menselectnya sambil mengklik. Jika tidak pencet kontrol maka yang terklik hanya satu bagian. Dan di sini terdapat 24 edges dari bagian yang saya select. Dan di sini kita setting dulu. Kita hard bukan solid dan kita setting element size-nya itu menjadi number of divisions. Dan pembagiannya berapa? Pembagiannya di sini terserah. Kita bisa mengatur misal pembagiannya adalah 10. Kemudian tentunya kita generate akan terbentuk dan kita bisa menselect sizing selanjutnya. Hal yang sama dilakukan hingga semuanya terselect, di mana kita menselect semua size ataupun garis-garis yang ada di dalam model body kita. Kita select, kemudian select lagi.
Oke, jadi sisi-sisi sudah termeshing dengan baik dan semua dari line yang ada di dalam modeling kita sudah termeshing dengan baik, dan selanjutnya kita menentukan boundaries. Sebelumnya kita merubah metode terlebih dahulu. Kita apply scope-nya. Semua sisi kentang ya kita apply, dari 5 sisi itu apply. Kemudian kita ganti ke metodenya, itu bukan otomatik tapi multi zone. Dan bisa dilihat di bawah ada bar progress. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya pastinya kita akan menentukan batasan-batasannya, di mana ada 3 batasan yang nanti bisa diselect. Nah, kita select dulu batasan sisi samping 1 body dan sisi samping 2. Oke, nah jika terdapat merah seperti ini artinya belum tergenerate dengan baik. Kita perlu mengenerate, atau bisa di review lagi bagaimana bentuknya, karena ini akan menentukan ke depannya. Kita select lagi bodinya. Ini untuk menentukan boundaries, dimana boundaries yang kita tentukan di sini adalah 2, dimana yaitu sisi samping 1, sisi samping 2, dan body. Sekarang saya akan sedang melakukan untuk body. Oke, kemudian setelah kita lakukan proses, kita bisa ke file, kita bisa ke export, kita bisa ke mesh, dan kita pilih fluent input file. Kenapa kita pilih fluent input file? Karena kita ingin mereview bagaimana temperatur yang ada di kentang ini dengan software Ansys Fluent, tools Fluent. Kita save dokumen di mana, dan kita kemudian nanti akan membuka dokumennya melalui Fluent. Dan setelah kita bisa berhasil men-save ini, kita bisa meng-close semuanya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke, kemudian kita sudah berhasil masuk ke Fluent. Di sini sedang loading. Kita sudah memilih filenya, masih loading.
Oke, jadi kita bisa ngeliat soalnya ya. Jadi soalnya itu kan tidak disebutkan steady state, di mana keadaannya itu adalah berubah. Jadi kita mencet memencet dari transient, bukan steady state, dan kita on kan dulu energinya karena kita ingin melihat bagaimana perubahan temperatur. Jadi kemudian karena kita tadi di soal diberikan spesifikasi khusus untuk kentangnya, sudah diberitahu mengenai temperatur dan conductivity CP, specific heat, dan thermal conductivity-nya, kita bisa menyesuaikannya di dalam material dan kita select edit di mana material yang kita rubah dan kita sesuaikan dulu sebenarnya dari unitsnya, dan kebetulan unitsnya bisa langsung di convert. Dan untuk dari specific heatnya itu harus dirubah terlebih dahulu, dirubah. Kita pencet units di sini di kiri atas, dan kita ganti, kita sesuaikan dengan soal. Jadi kita bisa lihat soalnya dan kita bisa konversikan bagi kebutuhan, dan kita bisa input di dalam ansisnya ini. Kemudian kita akan memilih boundary conditionsnya. Kita bisa pilih boundary conditionsnya yang kita sudah beri rename tadi, yang sisi samping, selimut, kemudian sisi samping 2, sisi samping 1. Kita sesuaikan dengan kondisi pada soal, di mana kondisi pada soal itu menyebutkan kalau misalkan dari boundariesnya itu maksimal 100 derajat dari boiling pointnya. Berarti kita sesuaikan dulu dari unitsnya, kita ganti ke Celsius dari Kelvin. Kita bisa pilih seperti tadi, kita ganti 100, dan kita terapkan ini pada 3 yang kita sudah select, yaitu selimut, sisi samping, dan sisi samping 2.
Oke, kita ini kan initial temperature. Kita dari awalnya 30 derajat seperti pada soal. Dan kita udah sesuai unitnya dari initial conditionnya. Initial kan artinya awal. Berarti kita bisa menyesuaikan awal kan di sini dan kita bisa mengatur, kita select temperatur. Oke, kita selanjutnya kita pilih 30 derajat. Seperti pada soal, kita sesuaikan pada soal dan kita select, kita finish patch, kita close, dan selanjutnya kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, kan di dalam perebusan itu kita membutuhkan suatu alat bantu. Kita buat line ataupun plan. Kita buat line dan plan, di mana line dan plan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana kondisi ketika direbus, bagaimana dalamnya, apakah kentang itu sudah matang atau terdapat titik di mana kematangan tersebut belum sempurna. Maka dari itu kita buat lainnya dengan koordinat tertentu, dan ini koordinat ini disesuaikan dengan model yang kita gunakan. Kita bikin plan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita create. Di sini saya membuat kesalahan di mana create-nya 2 kali. Jadi nanti mungkin terdapat 2 plan ataupun 2 line yang itu mungkin akan membingungkan. Namun kita hanya membutuhkan 1 plan dan 1 line, di mana ini untuk saling memastikan kondisi di keadaan matangnya. Oke, kita sesuaikan lagi di sini, di mana kita pilih edges, dan di sini kita select yang ingin kita buat di mesh display. Kita ganti outline juga type-nya. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita berpindah ke contours. Kita ngecek bagaimana kondisinya. Kita pilih temperatur dulu. Nah, di sini kita sebenarnya harus mengganti ke auto-nya, kita nonaktifkan. Kita ganti ke posisi soal, ke kebutuhan soal. Nah, di sini kita matikan auto range-nya. Kita rubah kebutuhan 30 karena startnya 30 derajat dan maksimumnya adalah 100 derajat Celcius. Tentunya unitnya harus disesuaikan pada kondisi awal. Dan kita select tadi seperti yang sudah sebutkan, kita select kebutuhan kita. Di sini saya akan men-select dari plan dan line-nya. Oh, ini belum sempurna, kita sesuaikan lagi.
Oke, ini saya buat nol, jadi bisa lebih merata matangnya. Kita tahu matangnya bagaimana. Kemudian kita coba lagi. Nah, kemudian di sini kita akan nge-run calculation-nya, di mana ini adalah kelebihan dari ANSYS. Kita tidak perlu menghitung manual, jadi kita bisa melihat modelingnya dan kita bisa melakukan iterasi, di mana sih melalui iterasi 10 kali, dan hasilnya kemudian kita cek kondisinya ya. Kondisi dari lainnya bisa dilihat nih, matangnya itu seperti ada indeksnya tuh di kiri, dan di sini matangnya, nah bisa terlihat di plan-nya. Jadi matangnya yang sudah pada titik tinggi, suhu tinggi itu di pinggiran, dan di dalamnya ini eh, tetap terkena suhunya, tapi tidak sampai berlebihan seperti sesuai indeks. Jadi kita titiknya tengah-tengah. Dan di sini kita cek lagi, kita buat plotnya dengan cara kita klik monitor, terus kita pencet reports, kita new, kemudian kita select lagi, select select temperatur, kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan, kita matikan, kita langsung centang ke hasil, kita select apa yang ingin kita lihatkan. Oke, sebenarnya di sini cuma bisa satu, jadi kita select plan-nya aja, kita tidak perlu lainnya hanya sebagai validasi aja. Oke, kemudian kita lanjutkan ke, kita add, kemudian aksesnya kita atur, tidak perlu banyak-banyak, size yang paling kecil aja, yaitu size 6. Oke, kita atur lagi, kita atur kembali, dan kita pilih type of float. Y nya kita sesuaikan juga, size nya 6, auto range nya kita matikan, maksimumnya 100 sesuai pada kebutuhan, yaitu soalnya 100. Terus size nya diturunkan,
paling kecil, terus pencet apply, terus kita close. Sorry, belum kita close, jadi kita pencet oke, kita run dulu. Jadi setelah memencet itu kita dapat nge-run lagi. Di sini saya memakai waktu 10 menit, yaitu 560, dan kita calculate, run lagi. Kemudian bisa dilihat hasil. Oh, salah, ini bukan grafiknya. Sebentar. Grafiknya pada berikut. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi di sini terlihat reportnya ya, dimana flow time versus dari budget minimum of temperature ini bisa digambarkan dari modeling yang kita buat. Modelingnya disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Kemudian kita bisa cek lagi konturnya. Display. Nah, di sini adalah hasil akhirnya, di mana ternyata yang dalam itu setelah kita lakukan 10 menit dari terasi tidak matang. Terima kasih.